Di cerita kali ini kita akan mengetahui tentang masa lalu dari Hunter. Diawali dari kisah Hunter yang belum menjadi bagian dari Rendezvous. Dia datang ke satu tempat minum di mana dia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Amy. Hunter adalah seorang laki-laki yang tidak menyukai minuman yang beralkohol karena dia merasa pahit ketika meminumnya. Akan tetapi di sana Amy mengatakan dia harus meminumnya secara pelan-pelan. Hunter pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Amy. Akan tetapi tetap saja lidah dia tidak menerima apa yang dia minum. Itulah awal perbincangan ketika Amy dan Hunter bertemu. Amy adalah salah satu pegawai yang bekerja di tempat itu. Walaupun belum saling mengenal di antara mereka, akan tetapi mereka terlihat begitu akrab berbincang-bincang. Setelah selesai bekerja, Amy pun akan pulang, akan tetapi dia melihat ada Hunter di sana. Amy bertanya kepada Hunter, kenapa Hunter masih belum pulang? Hunter mengatakan bahwa dia sengaja menunggu Amy. Hunter pun berkenalan dengan Amy. Selain itu, dia pun menanyakan nomor telepon dari Amy. Akan tetapi Amy tidak memberikan nomor telepon kepada Hunter. Amy mengatakan peraturan di tempat kerjanya bahwa dia tidak boleh memberikan dan berkontak langsung dengan pelanggannya. Hunter pun mengatakan kepada Amy karena sekarang sudah di luar jam pekerjaannya, jadi dia bisa memberikan nomor teleponnya kepada dirinya. Akan tetapi Amy malah mengatakan kepada Hunter sebenarnya dia tidak mempercayai laki-laki. Amy mengatakan kepada Hunter bahwa laki-laki itu sama dengan pemburu, di mana sebelum dia mendapatkan apa yang dimau dia akan terus mengejarnya. Akan tetapi ketika sudah mendapatkan apa yang dimau, pasti mereka akan meninggalkan begitu saja. Begitu pula dengan Hunter. Amy mengatakan apabila dia sudah memberikan nomor telepon kepada Hunter, Hunter tidak akan menghubunginya kembali. Akan tetapi Hunter mengatakan tidak bisa semuanya disamakan seperti apa yang dikatakan oleh Amy karena dia bukanlah laki-laki seperti itu. Untuk meyakinkan Amy percaya kepadanya, Hunter pun berani bertaruh dengan Amy. Apabila apa yang dikatakan oleh Amy dilakukan oleh Hunter, maka Hunter akan memberikan uang kepada Amy. Akhirnya Amy pun memberikan nomor telepon kepada Hunter. Ternyata itu adalah taruhan Amy dengan temannya. Dia bertaruh dengan temannya, dia bisa mendapatkan nomor telepon Hunter dan Hunter akan langsung meneleponnya, dan itu memang dilakukan oleh Hunter sehingga Amy memenangkan taruhan bersama temannya itu. Melihat apa yang dilakukan oleh Amy kepada dirinya, Hunter hanya tersenyum saja. Sebelum Amy meninggalkan Hunter, Amy pun berkata kepada Hunter bahwa besok Hunter harus menemuinya. Di keesokan harinya, Hunter pun datang menemui Amy di bar tersebut. Amy dan Hunter berbincang-bincang. Dia mengatakan bahwa bar tersebut akan dijual oleh pemiliknya. Hunter pun mengatakan kepada Amy bahwa dia berminat untuk membelinya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Hunter kepada Amy, Amy pun bertanya bagaimana bisa dia akan mengelola bar sedangkan dia sendiri tidak bisa meminum alkohol. Hunter tetap bersikeras pada pendiriannya. Dia akan membeli bar tersebut dan dia meminta Amy untuk membantu mengelolanya. Sekaligus dia ingin membuktikan kepada Amy bahwa dia sangat serius dengan Amy. Akhirnya kesepakatan di antara Amy dan Hunter pun terjadi. Mereka bersiap untuk mengelola bar bersama-sama. Akhirnya apa yang menjadi rencana mereka pun terwujud. Bar pun mulai dikelola secara bersama-sama. Akan tetapi mulailah permasalahan-permasalahan pun timbul di antara mereka berdua. Hunter yang selalu membohongi Amy membuat Amy marah kepadanya. Mereka pun sering melakukan pertengkaran. Salah satunya Hunter sudah ketahuan berselingkuh dari Amy dengan perempuan yang lain. Setiap kali Amy meminta penjelasan dari Hunter, Hunter selalu mengelak dan menghindarinya. Sampai akhirnya Amy pun mengatakan kepada Hunter dia ingin mengulang waktu ke masa di mana Hunter belum membeli bar tersebut.
di mana Hunter masih sangat menyukai tempat tersebut. Setelah pertengkaran di antara mereka berdua, terjadilah kebakaran di barnya mereka. Pada saat kejadian itu terjadi, Hunter tidak sedang bersama Amy, melainkan Hunter sedang bersama perempuan lain. Setelah Hunter menerima kabar dari Amy bahwa barnya terbakar, akhirnya dia pun bergegas menemui Amy. Saat Hunter sudah tiba di tempat kejadian, ternyata di sana keadaannya sudah begitu kacau. Dan Hunter pun tidak bisa menyelamatkan Amy. Hunter menceritakan semua yang dia alami kepada Pin. Dia menyesali atas apa yang telah dia lakukan kepada Amy, di mana dia begitu egois dan mementingkan dirinya sendiri sampai dia tidak bersama Amy pada saat kejadian. Yang dia rasakan sekarang ini hanyalah penyesalannya dan dia pun tidak bisa melupakan Amy. Karena pada waktu itu dia malah bersama perempuan lain, sedangkan Amy tidak dilindungi oleh dirinya. Setelah kepergian Amy, Hunter pun hanya diam di tempat bekas bar terbakar itu sampai akhirnya dia bertemu dengan August. Akhirnya August dan Hunter pun bekerja sama untuk memulai kembali membangun bar itu. Sejak saat itu Hunter pun menganggap bar tersebut sebagai kehidupan dirinya. Sampai akhirnya dia pun di sana bertemu dengan para The Jungle. Selain itu, Hunter mengatakan kepada Pin dia melihat dirinya pada masa lalu ada pada diri Pin. Dia mengingatkan kepada Pin jangan sampai dia menjadi seperti Hunter. Setelah Pin berbicara dengan Hunter, dia pun bertemu dengan Natty. Dia meminta maaf atas apa yang telah terjadi pada mereka. Natty pun memaafkan. Selain itu, Pin pun meminta bantuan kepada Natty untuk memecahkan masalah August. Dia masih belum menemukan orang yang melakukan penggelapan uang perusahaan dengan kode P89. Pin pun meminta Natty untuk menemukan siapakah pengguna kode tersebut. Sementara itu, August sedang berada di rumahnya Pim. Dia pun melihat-lihat foto kenangannya Ploy. Pada saat itu dia menemukan foto Ploy dengan tulisan nama Ploy dan tahun lahirnya, yaitu Ploy 1989. Kembali ke Natty dan Pin yang masih terus mencari dari sandi P89. Pin pun akhirnya tersadar kode dari P89 memiliki arti nama dari Ploy itu sendiri dan 89 adalah tahun kelahiran dari Ploy. Dan ternyata Ploy juga adalah seorang CTO dari perusahaan. Sudah tidak diragukan lagi, apa yang didapatkan oleh Pin itulah jawaban selama ini yang mereka cari. Yang menggantikan posisi Ploy adalah Pim, yaitu sebagai suaminya sendiri. Kembali ke cerita August. August pun akan pergi diantarkan oleh Pim ke Rendezvous. Akan tetapi sebelum mereka pergi, August pun bertanya kepada Pim apakah Ploy pernah bekerja di perusahaan Go Up. Pim pun mengiyakan. Dia mengatakan bahwa Ploy adalah CTO pengembang dari perusahaan Go Up. Selain itu dia juga pintar membuat kode. Akhirnya August dan Pim pun sampai di bar Rendezvous. Mereka langsung pergi ke atap ke tempat favorit dari August. August dan Pim pun mulai berbincang-bincang. Pada saat itu datanglah Hunter memberikan minuman kepada mereka berdua. Pada saat itu juga August pun mendekati Hunter dan dia berkata kepada Hunter untuk memberitahukan Pin bahwa dia berada di sana. Setelah Hunter pergi meninggalkan mereka, August dan Pim pun mulai berbincang-bincang. Tanpa basa-basi lagi, August pun langsung membahas tentang perusahaan Go Up, di mana dia mengatakan bahwa setelah kecelakaan yang terjadi pada Ploy, perusahaan tersebut telah mengganti data Ploy. Dan data tersebut sistemnya mengalihkan kepada Pim. Di sana semua rekening Ploy dikuasai oleh Pim. Jadi selama ini transaksi keuangan dan penggelapan dana dilakukan oleh Pim, begitu kata August kepada Pim. August pun mengatakan kepada Pim selama ini dia hanya dijadikan kambing hitam oleh Pim. Karena Pim tahu bahwa August menyukai dirinya, dia dimanfaatkan oleh Pim juga. August pun berkata kepada Pim kasus tersebut sudah membuat dirinya menderita.
Mengapa Pim begitu tega melakukan semua itu terhadap August? Sementara itu di Barendesbos, para The Jungle berusaha untuk menghubungi August. Saat mereka sedang mencoba terus menghubungi August, datanglah Hunter dan mengatakan, kenapa semua orang berada di sini? Apakah ini hari istimewa? Kembali ke cerita August, setelah August berbicara dengan Pim, dia pun akan pergi meninggalkannya. Akan tetapi karena Pim merasa terpojokan dan terancam, dia malah mengancam balik August. Namun pada saat itu untunglah tidak terlambat, datanglah Pim menemui mereka berdua sambil mengatakan jangan melakukan hal tersebut. August pun tidak diam saja, dia mengatakan kepada Pim bahwa Pim tidak akan berani menembaknya. Akan tetapi Pim mengatakan dia tidak akan berani menembak August, tapi dia berani menembak Pin. Pin mengatakan kepada Pim apabila Pim menembaknya, keadaan akan menjadi lebih kacau lagi. Sambil menodongkan pistolnya, Pim pun mengajak kerjasama dengan Pin. Dia meminta data-data tentang dirinya untuk diberikan kepada Pim. Pin pun menyetujuinya. Dia pun memberikan sesuatu kepada Pim. Pada saat Pim sedang memeriksanya, mereka pun berusaha untuk kabur. Melihat August dan Pin kabur, Pim pun begitu marah. Dia pun menembakkan pistolnya sebagai peringatan. Akan tetapi Pin dan August pun terus berlari menjauhi Pim, dan Pim pun tidak mau menyerah begitu saja. Dia pun mengejar mereka sambil terus menembakkan pistolnya. Tembakan itu mengenai arus listrik sampai akhirnya listrik pun mati. Akan tetapi membuat percikan api yang mengakibatkan munculnya api. Saat Pim sedang lengah dikarenakan dia kaget melihat ada percikan api, Hek dan Pin pun memanfaatkan situasi untuk mempertahankan diri mereka. Terjadilah perkelahian di antara mereka bertiga. Namun pada saat itu Pim pun menembakkan pistolnya sampai akhirnya mengenai perutnya August. Setelah melihat August tertembak, Pin dan Hek pun langsung membawa August untuk membawanya keluar. August pun dititipkan kepada Hunter untuk segera diberikan perawatan. Sementara itu, The Jungle akan mencoba untuk memadamkan api sebisa mereka. Hunter berhasil membawa August keluar dari bar yang terbakar. Mereka pun menunggu The Jungle di sana. Pada saat itu datanglah Irene bersama Florence menanyakan keadaan mereka. Hunter mengatakan The Jungle sedang berada di dalam memadamkan api. Namun tak lama dari itu The Jungle pun keluar dari gedung yang sudah terbakar. Setelah mereka berhasil keluar, Pin pun melihat August dan dia pun langsung memeluk August. Ternyata pada kejadian itu Pin dan The Jungle pun menyelamatkan Pim. Dia pun menemui Pim dan mengatakan kepada Pim dia tidak akan meninggalkannya mati begitu saja. Dia harus menebus segala kesalahannya terhadap August. Sementara itu walaupun Barendesbos sudah terbakar, akan tetapi The Jungle tetaplah bersatu dan semakin kompak. Mereka pun hidup berbahagia. Selain masih berteman, mereka juga hidup bersama pasangannya masing-masing. Mereka bisa membuktikan kekuatan cinta persahabatan dan juga pasangannya.